Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas tentang research question, research design, dan research sampling. Tiga hal ini akan menjadi landasan atau dasar bagi penelitian teman-teman sekalian. Oke, kita langsung saja masuk ke apa yang disebut sebagai the wheel of science, roda di dalam sebuah penelitian. Umumnya yang namanya ilmu pengetahuan itu berupa siklus, jadi mulai dari teori, kemudian nanti akan mendorong terbentuknya hipotesis, kemudian nanti kita akan melakukan observasi, lalu kita akan melakukan analisis dan empirical generalization sampai nanti terbentuk teori yang baru, mendukung atau mematahkan atau mungkin menyempurnakan teori-teori yang sudah ada. Begitu seterusnya sampai terjadi perkembangan atau progres di dalam masyarakat. Metodologi penting, teman-teman sekalian, karena bisa membantu kita untuk menjalankan the wheel of science ini dengan baik dan benar. Setiap bidang ilmu biasanya punya paradigma yang berbeda-beda, tapi secara umum konsep the wheel of science ini bisa ditemukan di hampir semua bidang ilmu pengetahuan. Oke, kemarin sudah kita singgung sama-sama tentang proses penelitian. Umumnya kita berangkat dari merumuskan pertanyaan atau masalah penelitian. Kemudian yang kedua kita masuk ke dalam konseptualisasi. Lalu yang ketiga kita mulai untuk mengkaji literatur. Lalu kita membangun instrumen untuk mengumpulkan data. Selanjutnya kita memilih sampel. Dilanjutkan dengan menulis proposal. Kalau proposalnya sudah disetujui, kita akan masuk ke langkah-langkah untuk mengumpulkan data, menganalisis dan memproses data. Kemudian terakhir kita akan menulis laporan penelitian. Yang pertama dulu menentukan atau menemukan topik penelitian. Ini adalah sesuatu yang mungkin akan sangat banyak menghabiskan waktu teman-teman sekalian. Karena topik yang bagus itu bukan sesuatu yang mudah untuk didapatkan. Topik itu sendiri berasal dari sebuah masalah umum yang dihadapi oleh organisasi, oleh masyarakat, atau apapun itu, kemudian ditambahkan dengan pendekatan. Itu baru topiknya, belum masuk ke dalam pertanyaan penelitian. Nah, topik itu sendiri, teman-teman sekalian, haruslah sesuatu yang menarik, haruslah sesuatu yang mendorong Anda, memotivasi Anda. Kalau itu bukan sesuatu yang menarik, ya pasti Anda akan demotivasi. Kemudian haruslah visible atau layak untuk dijalankan, baik dari sisi pengetahuan yang Anda miliki, sumber daya yang Anda punya, kemudian waktu, kemudian network, jejaring, dan lain sebagainya. Kemudian topik itu haruslah timely, relevan, sehingga ketika penelitian ini selesai, Anda baca, Anda refleksikan kembali, itu masih relevan. Penelitian yang bagus bahkan setelah beberapa tahun kemudian, 5 tahun, 10 tahun kemudian, kalau dibaca masih tetap relevan. Itu adalah penelitian yang timely. Kemudian penelitian haruslah berdasar pada teori, pada rangka konseptual yang baik, bukan sesuatu yang asal-asalan. Kemudian kembali kepada the wheel of science tadi, penelitian yang baik nanti haruslah memberikan kontribusi kepada pengembangan teori. Apakah itu mendukung, apakah itu menyempurnakan, memperbaiki, atau mematahkan, dan lain sebagainya. Kemudian setelah Anda menemukan topik yang bagus, nanti Anda akan mentranslasikan ke dalam pertanyaan penelitian, ke dalam tujuan penelitian dan hipotesis. Kemudian Anda bisa perkirakan nanti hasil akhirnya akan seperti apa. Lalu haruslah punya tantangan atau mengandung tantangan tertentu. Kalau itu terlalu mudah mungkin tidak akan membuat Anda termotivasi. Tapi kalau terlalu sulit mungkin akan membuat Anda malah demotivasi. Kemudian penelitian itu harus juga disetujui oleh institusi atau buyer. Misalnya Anda sekolah dibiayai oleh beasiswa LPDP atau institusi yang lain, maka kadang-kadang sponsor Anda meminta Anda untuk meneliti dalam bidang-bidang tertentu.
Atau kalau Anda sekolah atas instruksi dari perusahaan tempat Anda bekerja, biasanya ada semacam pesan sponsor ketika nanti Anda melakukan penelitian. Jadi topik itu haruslah sesuatu yang nanti bisa disetujui, bisa diterima oleh institusi atau buyer Anda. Selanjutnya topik penelitian tadi haruslah sesuatu yang bisa mendukung Anda di masa depan untuk pengembangan karir, atau misalkan Anda ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi lagi dan seterusnya, maka topik itu haruslah sesuatu yang instrumental bagi Anda. Oke, bagaimana cara kita membangun atau mendapatkan ide-ide penelitian? Saunders dan kawan-kawan mengusulkan dua paradigma. Yang pertama adalah rational thinking, yang kedua adalah creative thinking. Rational thinking adalah pemikiran-pemikiran yang sifatnya rasional, misalnya kita analisis apa kelebihan dan kekurangan kita, apa pekerjaan-pekerjaan atau proyek yang mungkin dulu sudah pernah kita lakukan, atau mungkin dengan diskusi dengan expert atau dengan supervisor atau dengan teman-teman untuk menggali ide-ide penelitian yang baik. Bisa juga dengan mengkaji literatur atau melihat di media yang ada. Lalu kita juga bisa melakukan proses kreatif dengan cara membuat misalnya coret-coretan dalam notebook, kemudian membuat semacam relevance tree, kemudian mengarang, membuat brainstorming, menggali ide berdasarkan sesuatu yang mungkin tidak rasional, mungkin tidak menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang logis, tapi bisa jadi Anda menemukan sesuatu yang imajinatif dan ternyata bisa menjadi ide penelitian yang menarik. Anda juga bisa melakukan mind mapping, kemudian Anda juga bisa lihat di further research di dalam literatur, karena setiap jurnal atau artikel biasanya di bagian akhir akan memberikan saran, future suggestion, dan Anda bisa berangkat dari situ untuk menggali research ideas Anda. Kemudian Anda juga harus punya semacam plan B atau second best topic, karena bisa jadi topik yang Anda ajukan mungkin tidak visible, atau mungkin tidak ada dosen yang bisa membimbing dalam topik tersebut, atau mungkin datanya tidak tersedia, dan lain sebagainya. Jadi sangat baik untuk punya plan B. Kemudian kalau idenya tidak Anda peroleh, ya mungkin Anda harus bergeser ke bidang yang lain, karena bisa jadi mungkin di situ sudah jenuh, atau di situ mungkin memang tidak ada sesuatu yang bisa Anda gali lebih lanjut. Oke, kalau Anda menggunakan pendekatan yang rasional, tadi salah satunya adalah menggali ide-ide yang sudah pernah Anda kerjakan sebelumnya. Anda bisa pilih misalnya beberapa proyek yang dulu pernah Anda lakukan, kemudian Anda tulis proyek-proyek tersebut, apa yang membuat Anda menarik, apa yang membuat Anda merasa bahwa proyek itu selesai dengan baik. Kemudian pilih juga atau tentukan juga proyek-proyek yang Anda tidak suka, kemudian apa yang membuat Anda tidak suka, apa yang merasa atau membuat Anda memutuskan bahwa proyek tersebut sesuatu yang kurang baik. Dari situ Anda bisa analisis mengenai keunggulan, kelebihan Anda yang kemudian bisa dieksplorasi lebih lanjut untuk penelitian selanjutnya. Kemudian pada saat Anda memutuskan, pastikan beberapa hal yang harus Anda pertimbangkan. Misalnya yang pertama adalah apakah topik itu menarik minat Anda, ada motivasi Anda. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan metodologi. Apakah Anda mau melakukan itu? Kalau Anda misalnya terbiasa dengan perhitungan matematika atau statistik, maka mungkin nggak pas kalau Anda melakukan penelitian yang pendekatannya kualitatif. Kemudian perhatikan juga knowledge yang Anda miliki, misalnya Anda punya bidang minat atau konsentrasi di strategic management, ya tidak pas kalau Anda mengerjakan penelitian di bidang marketing atau di bidang finance misalnya. Jadi lihat kemampuan Anda, lihat kapasitas yang Anda miliki. Selanjutnya yang juga penting adalah sumber daya, utamanya adalah data, karena data ini sangat sulit untuk diperoleh, apalagi kalau Anda menggunakan pendekatan yang atau mengandalkan data primer yang harus menghubungi responden langsung atau narasumber langsung dan lain sebagainya. Bisa jadi ini butuh waktu yang lama dan kesulitannya cukup tinggi. Beda kalau Anda menggunakan data sekunder yang mungkin tersedia dengan bebas di internet.
Kemudian kalau Anda kesulitan, apakah sekiranya Anda punya mentor atau dosen pembimbing atau siapapun itu yang bisa Anda mintai nasihat atau bantuannya. Kemudian pastikan bahwa topik yang Anda tentukan itu ada supervisor yang bisa mendukung Anda, membantu Anda untuk menyelesaikan topik tersebut. Dan kalau Anda punya rencana jangka panjang misalnya untuk menjadi seorang peneliti atau ingin mengambil studi lanjut misalnya, maka Anda perlu pertimbangkan juga apakah Anda ingin menjadi bagian dari research group tertentu di kampus Anda. Oke, yang juga harus dipertimbangkan adalah masalah signifikansi. Jadi, masalah itu ada banyak, semuanya bisa diangkat jadi topik penelitian, tapi pastikan bahwa topik penelitian tadi signifikan. Kalau Anda bisa menemukan masalah yang Anda ingin mencari jawabannya, Anda ingin mencari solusinya, itu adalah sesuatu yang substansial. Tapi kalau Anda bisa menemukan sebuah masalah, tetapi orang lain juga ternyata punya masalah yang sama dan membutuhkan solusi yang bagus atas masalah tersebut, maka ini adalah sesuatu yang excellent. Apalagi kalau masalah itu nanti bisa mengubah pemikiran mereka dan mendorong perubahan terhadap apa yang saat ini mereka lakukan, itu benar-benar sesuatu yang luar biasa. Jadi Anda harus upayakan untuk mengejar research problem yang tidak hanya substansial tapi juga excellent. Kemudian ketika tadi sudah ditemukan topiknya, maka selanjutnya Anda perlu merumuskan ke dalam research problem. Research problem ini biasanya berangkat dari sebuah pertanyaan yang diajukan untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian yang namanya problem ya pastilah sesuatu yang Anda belum tahu jawabannya atau Anda belum paham apa yang sesungguhnya terjadi di balik masalah tersebut. Kemudian Anda juga perlu menggali mengapa Anda menanyakan pertanyaan tersebut. Ini untuk mempertegas lagi masalah signifikansi di slide sebelumnya. Kemudian research problem itu bisa menjadi awal yang bagus bagi penelitian Anda. Tapi nanti tetap Anda harus melakukan fine tuning, Anda tetap harus memformulasikan pertanyaan penelitian yang baik, menentukan ruang lingkup dan lain sebagainya supaya bisa menjadi sebuah proyek penelitian yang baik. Oke, research problem itu haruslah sesuatu yang spesifik, teman-teman sekalian. Karena misalnya saja ya, Anda ingin mengangkat tema dinamika pemasaran untuk kalangan milenial. Ini adalah sesuatu yang menarik, tapi mungkin cakupannya terlalu luas. Tapi kalau Anda coba persempit lagi, misalnya esai tentang peran milenial urban di Jakarta sebagai pendorong atau influencer bagi terciptanya trend setting fashion di Indonesia. Itu mungkin sesuatu yang sudah agak lebih spesifik lagi, karena Anda menentukan batasan atau ruang lingkup yang lebih spesifik. Kemudian Anda perlu mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu Anda untuk menyelesaikan atau mendorong proses penelitian ini terhadap terjawabnya pertanyaan yang tadi Anda ajukan. Baru nanti Anda mulai menggali data atau informasi yang bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Proses ini mungkin sifatnya iteratif ya, jadi seiring berjalannya waktu mungkin Anda akan mengubah sedikit pertanyaan penelitian Anda atau mengubah ruang lingkup topik penelitian Anda dan lain sebagainya, dan itu adalah sesuatu yang lumrah saja. Oke, proses penelitian itu secara umum bisa terbagi menjadi 3, yaitu eksplorasi, kemudian deskripsi, dan eksplanasi. Eksplorasi sesuai dengan namanya, kita ingin memfamiliarkan diri kita dengan topik tertentu, isu tertentu, atau fenomena tertentu. Kemudian yang kedua, deskriptif, sesuai dengan namanya, kita ingin mendeskripsikan, menceritakan apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Kemudian yang ketiga, explanation, sesuai dengan namanya, kita ingin menjelaskan. Misalnya kita ingin mengangkat salah satu kasus yang outlier, yang sangat menarik, atau bisa juga sifatnya nomothetic, atau kita menggali faktor-faktor yang berperan mempengaruhi atau
mendorong terciptanya sebuah fenomena. Di sini kita menganalisis sesuatu dengan hubungan asosiasi atau korelasi, kemudian ada urutan waktunya, ada sebab akibatnya, kemudian sifatnya non-spuriousness, bukan sesuatu yang anekdotal, tapi memang sungguh-sungguh terjadi, signifikan terjadi di sana. Kemudian Anda perlu mengidentifikasi sebab-sebab yang necessary dan sebab-sebab yang sufficient. Dalam paradigma penelitian secara umum terbagi dua kubu besar, yang pertama adalah kualitatif dan yang kedua adalah kuantitatif. Kualitatif sifatnya atau sering juga disebut sebagai empirisisme, kemudian sifatnya lebih fleksibel, open, terbuka dan cenderung tidak terlalu terstruktur. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan variasi, situasi, isu, fenomena, dan lain sebagainya. Kasus yang diangkat sedikit, fokusnya luas, kemudian tujuannya untuk eksplorasi dan sifatnya cenderung naratif. Sebaliknya, kuantitatif itu disebut juga rasionalisme atau reasoning, kemudian metodenya cenderung lebih rigid, sudah ditentukan di awal, dan terstruktur dengan baik. Kemudian sesuai dengan namanya, kita berusaha untuk mengkuantifikasikan apa yang kita hadapi di lapangan. Kita akan menggunakan sampel yang besar, fokusnya lebih sempit, tujuannya adalah untuk menjelaskan, dan alat analisisnya biasanya menggunakan statistik, ekonometrik, atau tools lain yang sifatnya analytical. Tidak ada sesuatu yang lebih baik atau yang lebih buruk, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Yang perlu Anda perhatikan adalah sesuaikan antara topik penelitian, pertanyaan penelitian dengan metode atau pendekatan yang akan Anda gunakan. Misalnya Anda ingin mencari penjelasan eksploratory, tapi Anda malah menggunakan kuantitatif, maka itu adalah sesuatu yang salah. Jadi yang penting Anda cocokkan, Anda sesuaikan antara tujuan, masalah yang dihadapi dengan metode atau pendekatan yang nanti akan digunakan. Oke, Saunders memberikan arahan tentang beberapa research topik yang bagus. Yang pertama adalah terkait dengan capability, kemudian yang kedua adalah tentang appropriateness atau kesesuaian. Yang pertama, capability itu kaitannya dengan kelayakan. Apakah topik ini membuat Anda merasa tertantang? Kemudian apakah Anda punya sumber daya yang dimiliki untuk menjalankan atau menangani topik ini? Apakah topik ini achievable, bisa dicapai? Kemudian apakah topik ini masih relevan ketika nanti kita sudah selesai? Kemudian sumber daya keuangannya apakah memadai untuk mengerjakan ini? Lalu apakah nanti Anda bisa mendapatkan akses terhadap data yang dibutuhkan? Sekali lagi ini sangat penting, jadi Anda harus memastikan bahwa data itu akan menjadi sesuatu yang bisa Anda peroleh, bisa Anda dapatkan, karena kalau tidak ya akan bermasalah nanti penelitian Anda. Kemudian yang kedua terkait dengan kesesuaian, pastikan bahwa topik ini sesuai, memenuhi standar yang diberikan oleh institusi. Kemudian isunya punya keterkaitan hubungan langsung dengan teori yang Anda gunakan. Lalu Anda juga harus bisa menjelaskan pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian dengan baik. Selanjutnya, penelitian ini nanti harus bisa memberikan insight, tilikan yang baru tentang topik yang Anda angkat. Lalu topik ini juga haruslah relevan, jelas, kemudian temuannya nanti harapannya bisa memberikan manfaat terhadap objek yang tadi Anda teliti. Dan yang terakhir adalah bahwa topik ini haruslah instrumental, sesuai atau mendukung dengan karir Anda atau cita-cita Anda di masa depan. Ide penelitian ini boleh dibilang bukan sesuatu yang definitif, jadi mungkin ada proses refining, ada proses fine-tuning, dan itu adalah sesuatu yang lumrah. Sekali lagi Anda bisa menggunakan banyak cara ya, misalnya Anda bisa dengan diskusi, Anda bisa melakukan riset awal, preliminary, kemudian Anda bisa menggunakan pendekatan-pendekatan yang sifatnya
rasional maupun imajinatif untuk menghasilkan ide-ide yang baru. Kemudian kalau di MM itu ada tesis workshop yang digunakan untuk membantu mahasiswa dalam menyelesaikan atau menyusun tesis mereka. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan di sini. Selanjutnya teman-teman sekalian, tahap yang penting adalah tentang konseptualisasi. Jadi setelah tadi Anda ketemu dengan ide atau topik, kemudian mulai mengerucut ke dalam permasalahan, kemudian sekarang masuk ke dalam konseptualisasi. Di sini Anda akan menjumpai kesulitan karena Anda melihat sesuatu yang abstrak, yang tinggi, terus kemudian Anda coba kaitkan dengan sebuah teori yang relevan untuk menjawab atau menjelaskan fenomena semacam itu. Di sini Anda akan berhadapan dengan pertanyaan, what do you mean on X, Y, Z, dan seterusnya. Dan Anda harus bisa menjawab hal itu dengan baik, dengan tepat, dan jawabannya juga harus tajam. Di sini Anda akan berhubungan dengan dimensi, yaitu aspek-aspek spesifik terkait dengan sebuah konsep, dan indikator, yaitu observasi yang digunakan sebagai refleksi atas variabel yang akan Anda teliti kemudian. Nah, teman-teman sekalian, pada saat Anda melakukan penelitian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran. Yang pertama dari sisi waktu, kemudian yang kedua dari sisi unit analisis, lalu yang ketiga adalah dari apa yang akan kita ukur. Dari sisi waktu, Anda bisa melakukan secara cross-seksional pada waktu tertentu, bisa juga secara longitudinal, dari waktu X sampai waktu Y, bisa juga dengan melakukan analisis tren, atau melakukan studi cohort, atau penelitian yang sifatnya data panel. Dari sisi unit analisis, Anda juga harus bedakan apakah Anda akan meneliti individu, orang per orang, karyawan, manajer, atau apapun itu, atau Anda akan meneliti sebuah kelompok, atau sebuah organisasi, misalnya sebuah perusahaan, atau UMKM, atau koperasi, atau lembaga atau institusi yang lain, atau bisa juga unit analisisnya adalah sebuah dokumen yang nanti akan Anda analisis. Kemudian bisa juga unit analisisnya adalah interaksi sosial atau artefak. Ini sangat relevan ketika nanti Anda ingin meneliti tentang social network atau jejaring sosial dan sebagainya. Selanjutnya, apa yang akan Anda ukur itu bisa sesuatu yang sifatnya pengukuran langsung, direct, maupun sesuatu yang sifatnya indirect. Bisa juga Anda nanti akan mengukur suatu konstruk. Nah, pada saat Anda menyusun research question atau pertanyaan penelitian, tentu Anda harus berangkat dari research problem yang sebelumnya sudah Anda definisikan. Kemudian di sini Anda akan menjelaskan dengan sangat gamblang apa yang akan Anda cari dari penelitian ini. Jadi definisinya harus jelas, konsepnya juga harus jelas. Pertanyaan penelitian ini adalah sesuatu yang nanti akan Anda jawab di akhir penelitian yang kelak nanti Anda akan selesaikan. Kemudian, bila ini dijawab dengan baik, maka pertanyaan penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap pemahaman atas masalah yang Anda hadapi. Pertanyaan penelitian biasanya sedikit jumlahnya, mungkin hanya 1, atau umumnya tidak lebih dari 5 pertanyaan. Atau kadang-kadang beberapa peneliti akan menggunakan sub-question, jadi satu pertanyaan utama, kemudian ada poin A, poin B, dan poin C misalnya. Kemudian pertanyaan penelitian ini membutuhkan metode penelitian dan membutuhkan data yang nanti akan digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan ada semacam Goldilocks test atau alat uji untuk mengukur apakah pertanyaan penelitian Anda sudah valid. Yang pertama, dia haruslah tidak terlalu besar, tidak terlalu luas. Kemudian yang kedua, tidak boleh terlalu kecil, terlalu sempit. Dan yang ketiga, tidak boleh terlalu hot, terlalu panas. Misalnya isu-isu yang sangat kekinian, karena biasanya
Anda akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan literatur atau data pendukung untuk penelitian semacam itu. Jadi, memang idealnya mencari sesuatu yang baru, tapi kalau sangat baru sekali, biasanya Anda akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan literatur dan data pendukung. Nah, pertanyaan penelitian seperti apa yang sesungguhnya researchable atau bisa diteliti? Sekali lagi, dia tidak boleh terlalu besar, tidak boleh terlalu sempit. Kemudian pertanyaan itu haruslah sesuatu yang sudah pernah didiskusikan, berfokus pada sesuatu yang sebelumnya sudah pernah dibahas. Makanya tadi saya sampaikan tidak boleh terlalu hot, karena di sini Anda akan kesulitan untuk mencari pijakan. Kemudian harus sesuatu yang menarik dan penting, matters. Lalu di dalam derajat tertentu pertanyaan ini harus bisa dijawab. Kemudian ada metode untuk menjawab pertanyaan itu, dan kalau pertanyaan ini dijawab nanti akan mendorong munculnya lebih banyak pertanyaan lagi. Ini adalah kriteria yang disarankan oleh Berlinger. Sebagai contoh, global warming atau isu tentang imigrasi adalah topik yang terlalu besar. Tetapi keputusan untuk memperpanjang sayap pesawat DC-3 di tahun 1942 ini adalah sesuatu yang terlalu kecil, karena jawabannya bisa disampaikan dalam kurang dari 5 kata. Teman-teman sekalian, pertanyaan penelitian dan topik penelitian ini menjadi sesuatu yang sangat penting, dan kalau Anda tidak punya critical thinking yang kuat, critical thinking yang bagus, makanya Anda akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pemahaman tentang hal ini. Oke, apa perbedaan antara research question dan research aim? Ini adalah contohnya. Misalnya, research question-nya adalah how effective is a media campaign designed to increase customer trust in the company following a series of product recalls. Kemudian research aim-nya adalah jawaban atas research question tadi, yaitu the aim of this research is to assess the effectiveness of a media campaign by a company designed to increase customer trust following a series of recalls of its products. Kemudian contoh lain misalnya, in what ways do the issue of coupons at supermarket checkouts affect buyer behavior? Jawabannya atau research aim-nya adalah jawaban dari research question tersebut. The aim of this research is to explore how the issue of coupons at supermarket checkouts affects buyer behavior. Oke, ini adalah beberapa contoh tentang research idea atau topik penelitian dengan research question-nya. Misalnya, ide penelitiannya adalah tentang advertising dan harga saham. Maka pertanyaan penelitiannya menjadi bagaimana menjalankan iklan di TV, kampanye iklan di TV, bisa mendorong peningkatan image perusahaan yang kemudian mempengaruhi harga sahamnya. Atau misalnya job recruitment via internet. Lalu bisa dituangkan dalam pertanyaan penelitian seberapa efektif rekrutmen karyawan baru menggunakan internet dibandingkan dengan metode konvensional. Ini adalah beberapa contoh ide dan research question yang nanti Anda bisa eksplorasi lebih lanjut. Oke, bagaimana menemukan topik dan pertanyaan? Sekali lagi, ini adalah bagian yang mungkin akan sangat menghabiskan waktu Anda. Kalau Anda diberi kebebasan untuk mengejar topik penelitian apapun, kadang-kadang kebebasan itu malah membuat Anda frustasi, karena Anda punya banyak keterbatasan dan sangat sedikit waktu. Misalnya Anda disuruh untuk mencari sebuah biskuit, tapi di supermarket Anda menghadapi puluhan atau bahkan mungkin ratusan pilihan biskuit, padahal yang Anda butuhkan hanya satu. Dan Anda mungkin akan bingung untuk menemukan mana biskuit yang paling baik untuk Anda. Sama juga dengan topik penelitian dan pertanyaan penelitian. Kalaupun Anda sudah mendapatkan topik dan pertanyaan penelitian yang baik, maka hal itu sebetulnya baru langkah awal saja. Masih banyak tahapan-tahapan lain yang harus Anda lakukan. Dan jangan lupa bahwa nanti Anda harus menyiapkan topik alternatif atau plan B seandainya hal ini tidak bisa dieksekusi lebih lanjut. Lalu yang penting juga adalah bahwa Anda harus berusaha untuk tidak hanya berusaha menjawab pertanyaan penelitian, tetapi juga
mencoba menjawab pertanyaan yang bagi orang lain ini adalah sesuatu pertanyaan atau masalah yang cukup besar. Jadi sekali lagi, kalau pertanyaan itu hanya menarik buat Anda, it is okay. Tapi kalau pertanyaan itu berangkat dari problem yang dihadapi oleh banyak orang atau banyak organisasi, maka itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kemudian pertanyaan-pertanyaan penelitian ini harus Anda iterasi berkali-kali untuk mendapatkan pertanyaan penelitian yang baik. Karena menanyakan pertanyaan yang tepat itu adalah kunci bagi proses penelitian yang baik. Kemudian Anda bisa menggunakan who, what, where, when, why, how yang kemarin sudah kita bahas di sesi yang pertama sebagai salah satu pertanyaan untuk membongkar pemikiran kritis Anda. Kemudian Anda bisa mempertanyakan topik yang beragam dari berbagai sudut pandang yang berbeda untuk melihat atau menunjukkan research purpose dan direction yang berbeda juga. Misalnya Anda ingin melihat sebuah kendaraan begitu ya, Anda bisa lihat dia dari samping, Anda bisa lihat dari depan, Anda bisa lihat dari atas, Anda bisa lihat dari belakang, atau Anda bisa belah kemudian Anda lihat dari dalam. Nah, penelitian juga demikian, fenomena itu bisa dilihat dari berbagai sisi. Mungkin sudah banyak orang yang melihat dari sebelah depan, tapi belum banyak yang melihat dari dalam misalnya. Jadi, Anda perlu lebih kreatif untuk melihat angle yang beragam ini. Kemudian ada baiknya juga Anda mendengarkan pertanyaan penelitian orang lain untuk membantu Anda mendapatkan inspirasi, membangun atau menyusun pertanyaan penelitian Anda sendiri. Hati-hati karena ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak bisa dijawab atau belum bisa dijawab. Kemudian pertanyaan ultimate-nya adalah so what? Misalnya Anda sudah punya pertanyaan penelitian, kemudian Anda harus coba tanyakan so what-nya. Misalnya kalau tadi kita kembali kepada job recruitment via internet, pertanyaan penelitiannya adalah seberapa efektif rekrutmen karyawan baru menggunakan internet dibandingkan dengan metode lama. Terus Anda coba tanyakan dong, so what-nya. Apa yang kemudian menjadi implikasinya kalau pertanyaan penelitian ini sudah bisa dijawab? Misalnya, kalau pertanyaan penelitian ini sudah bisa dijawab dengan baik, maka perusahaan bisa mendapatkan ide, bisa menyusun program, atau bisa menyusun strategi rekrutmen yang lebih baik untuk mendapatkan karyawan yang lebih murah atau yang mungkin memberikan turnover yang lebih kecil. Nah, teman-teman sekalian, Booth dan kawan-kawan mengusulkan tips sederhana untuk membangun sebuah pertanyaan penelitian. Pertama, Anda sebutkan dulu topik Anda. Kemudian yang kedua adalah ajukan pertanyaan. Lalu yang ketiga adalah buat motivasi atas pertanyaan tersebut atau temukan rasionalisasi atas pertanyaan tersebut. Sebagai contoh yang pertama, I am working on atau I am studying X, Y, Z. Kemudian yang kedua, I am working on atau I am studying X, Y, Z because I want to find out how atau why A, B, C. Kemudian Anda gabung dengan motivasi atas pertanyaan tersebut atau rasionalisasi atas pertanyaan tersebut. Misalnya, I am working on atau studying X, Y, Z because I want to find out how atau why A, B, C in order to understand how atau why P, Q, R. Dengan menjawab atau menyusun kalimat semacam ini, Anda nanti akan mendapatkan gagasan tentang sebuah pertanyaan dan motivasi penelitian yang solid. Anda bisa lakukan latihan semacam ini, silakan Anda pause dulu videonya, kemudian ambil kertas untuk coret-coret, lalu coba susun. Satu adalah topik, kemudian yang kedua adalah question, kemudian yang ketiga adalah significance. I am studying bla 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 because I want to find out what atau why atau how bla bla bla. Kemudian Anda tunjukkan motivasinya in order to help my reader understand bla bla bla. Sebagai contoh, ini adalah beberapa
pertanyaan penelitian atau masalah penelitian yang bisa kita susun. Misalnya, I am studying the role of programmer in startup companies. Itu adalah topiknya. Kemudian questionnya, because I want to find out why students who study computer science at this university move to other cities rather than pursue jobs here. Kemudian yang ketiga adalah signifikansinya atau motivasinya. In order to help my reader understand the advantages of developing strong relationship between startup companies and computer science programs. Jadi topik utamanya adalah saya ingin meneliti peran seorang programmer dalam perusahaan startup. Karena saya ingin menjawab pertanyaan ini, kenapa mahasiswa atau lulusan computer science di kampus ini lebih memilih pindah ke kota lain daripada bekerja di kota ini. Dengan menjawab pertanyaan itu, saya akan mendapatkan pemahaman tentang bagaimana seharusnya kampus mengelola hubungan yang kuat antara startup companies dengan program studi computer science. Contoh lain misalnya, I am studying leadership style because I want to find out how leadership actions of project managers who display introvert characteristics differ from those who display extrovert characteristics. In order to help my reader understand the importance of diverse ways of interacting among leaders and employees in the workplace. Jadi di sini topiknya adalah gaya kepemimpinan. Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana tindakan kepemimpinan oleh seorang project manager antara mereka yang introvert berbeda dengan mereka yang ekstrovert. Kenapa ini penting? Karena dengan memahami dinamika ini, perusahaan bisa mengembangkan cara-cara untuk mendorong interaksi antara leaders dengan karyawannya di lingkungan kerja. Jadi dengan menggunakan dua contoh ini, Anda bisa coba rumuskan atau berlatih untuk menyusun pertanyaan penelitian Anda sendiri. Silakan Anda pause video ini, kemudian coba kerjakan exercise ini, baru nanti kita kembali lagi ke video. Oke. Sekali lagi untuk mengulang betapa pentingnya latihan remeh tadi adalah bahwa dengan menanyakan atau mengikuti prosedur sederhana tadi, Anda bisa membuat atau menunjukkan bagaimana sebuah pertanyaan penelitian, bagaimana sebuah topik, bagaimana sebuah motivasi penelitian, semua bisa diikat dalam satu kesatuan yang solid. Karena sekali lagi, penelitian yang baik itu adalah penelitian yang terikat dengan baik ya. Jadi ada satu kesatuan yang utuh, tidak tercerai-berai, tidak saling kontradiktif, tapi saling mendukung satu dengan yang lain. Oleh karena itu, exercise tadi menjadi sangat relevan. Karena di sini Anda bisa menjelaskan apa sih sesungguhnya yang akan Anda lakukan di tahap yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda mencoba untuk menunjukkan atau mendefinisikan kenapa pertanyaan penelitian ini penting. Kemudian yang ketiga menjadi elemen yang menunjukkan bahwa dengan menjawab pertanyaan penelitian ini akan memberikan manfaat bagi pembaca secara luas. Kalau Anda menggunakan pendekatan yang sifatnya deduktif, maka Anda mungkin akan menggunakan hipotesis dan Anda akan menjawab atau menentukan hipotesis yang akan Anda jawab di depan. Hipotesis ini akan bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian Anda, dan dalam perjalanannya hipotesis ini bisa didukung, bisa juga tidak didukung. Kemudian hipotesis ini ada yang harus dinyatakan dengan jelas, ada juga yang disamarkan atau implisit di dalam satu kalimat. Tapi dalam format tesis, karena tidak ada keterbatasan halaman atau jumlah kata, maka hipotesis umumnya dinyatakan dengan jelas. Namun untuk format paper atau jurnal
artikel, karena ada keterbatasan space dan jumlah kata, ada beberapa penelitian yang hipotesisnya tidak dinyatakan dengan jelas, tapi disisipkan dalam kalimat atau bagian dari artikel tersebut. Oke, selanjutnya setelah Anda selesai dengan pertanyaan penelitian dan lain sebagainya, maka hal yang harus dilakukan adalah memilih atau menentukan sebuah teori. Teori yang baik haruslah praktikal, haruslah bisa bermanfaat untuk mendukung membantu Anda menjawab pertanyaan penelitian. Teori akan memberikan guidance, memberikan indikasi atau bantuan untuk menjawab pertanyaan penelitian Anda. Teori juga bisa disisipkan dalam hipotesis, dalam metodologi, maupun dalam research question. Teori itu, teman-teman sekalian, bisa berupa konsep, bisa berupa definisi, bisa juga berupa terminologi. Teori juga bisa berupa pernyataan yang menjelaskan hubungan atau keterkaitan antar beberapa konsep yang berbeda. Teori juga bisa berupa logical reasoning, dan teori juga pasti memberikan limitation atau keterbatasan, misalnya hanya relevan untuk konteks tertentu, atau hanya mengukur variabel tertentu, dan lain sebagainya. Kemudian kontribusi Anda terhadap teori adalah satu, mungkin Anda menguji atau menerapkan atau mengimplementasikan teori yang sudah ada, atau yang kedua, bisa saja Anda menambahkan atau mengembangkan atau memperbaiki teori yang sudah ada. Selanjutnya, yang penting juga untuk dipertimbangkan adalah tentang pemilihan sampel. Hal ini menjadi penting karena umumnya kita tidak bisa melakukan survei terhadap keseluruhan populasi atau disebutnya sebagai sensus. Oleh karena itu, Anda harus mengambil atau memilih sampel yang relevan. Karena Anda menghadapi keterbatasan dana, keterbatasan waktu, dan sumber daya yang lain. Maka pertanyaannya kemudian adalah bagaimana memilih sampel yang ideal. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, sampel Anda haruslah mewakili atau sedapat mungkin mewakili populasi Anda secara keseluruhan. Misalnya populasi Anda terdiri dari laki-laki dan perempuan, kemudian ada yang berusia muda, ada yang berusia tua, dan lain sebagainya, maka sampel Anda juga harus demikian. Sampelnya harus ada laki-lakinya, ada perempuannya, ada yang sudah tua, ada yang masih muda. Pemilihan sampel ini, teman-teman sekalian, bisa dibagi menjadi dua secara umum. Yang pertama adalah menggunakan probability, lalu yang kedua adalah menggunakan non-probability. Probability maksudnya adalah dilakukan secara acak atau random, sementara non-probability berarti tidak dilakukan secara acak. Ada tujuan-tujuan tertentu atau maksud tertentu. Misalnya, kalau dalam probability Anda bisa lakukan simple random, systematic, stratified random, clustering, dan lain sebagainya. Kalau di non-probability Anda bisa menggunakan sistem kuota, Anda bisa menggunakan sistem purposive, Anda bisa menggunakan snowball, Anda bisa menggunakan self-selection, atau convenience sampling. Mana yang lebih baik? Tidak ada salah satu metode atau teknik sampling tertentu yang paling baik dibandingkan dengan yang lain, tapi yang jelas adalah Anda harus menjelaskan atau menyampaikan kepada pembaca mengapa Anda memilih teknik sampling tersebut dan bukan yang lain, dan Anda harus bisa menceritakan justifikasinya dengan baik. Ini adalah penjelasan yang lebih spesifik tentang sampling tadi, misalnya simple random, itu umumnya lebih akurat dan mudah untuk diakses, tapi di sisi lain membutuhkan jumlah sampel yang banyak, misalnya sampai ratusan. Kemudian biayanya tinggi kalau sampelnya cukup besar atau sampling frame-nya tidak terkomputerisasi, dan kadang-kadang ini agak sulit untuk dijelaskan. Di sisi lain Anda bisa menggunakan misalnya cluster sampling. Di sini metodenya cukup akurat, mudah diakses, kemudian terkait dengan cluster yang relevan, dan tidak menggunakan individual population members. Kemudian ukuran sampelnya bisa sebesar mungkin, geographic areanya bisa disperse, bisa terbagi ke beberapa cluster yang digunakan,
kemudian relative cost-nya cukup rendah, tapi agak sulit juga dijelaskan sampai clustering tadi tersusun. Kemudian keuntungannya adalah relatif cepat, tapi presisinya agak kurang. Jadi Anda bisa bandingkan beberapa teknik sampling yang berbeda dan pilih teknik sampling yang memang paling sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian Anda. Kemudian pada saat Anda melakukan probability sampling, pastikan bahwa Anda bisa mengidentifikasi sampling frame Anda berdasarkan tujuan penelitian, kemudian tentukan ukuran yang tepat, pilih teknik yang tepat dan sampel yang tepat, dan pastikan, sekali lagi, pastikan bahwa sampel Anda representatif atau bisa mewakili populasi secara keseluruhan. Adapun hal-hal yang paling penting untuk dipertimbangkan ketika Anda melakukan sampling adalah bahwa kadang-kadang Anda akan menjumpai masalah ketika menggunakan database. Kemudian Anda mungkin perlu mempertimbangkan bagaimana Anda bisa melakukan generalisasi dari sampel yang Anda sudah ambil sebelumnya. Kemudian Anda juga harus bisa menjawab kaitannya dengan validitas dan reliabilitas sampel Anda, dan pastikan bahwa sampel yang Anda lakukan atau sampel yang Anda ambil terhindar atau terbebas dari bias. Kemudian ukuran sampel juga menjadi penting, karena sampel yang besar berarti level confidence Anda juga pasti akan tinggi. Tapi kalau sampelnya sedikit, padahal populasinya sangat besar, maka level confidence Anda berarti cukup rendah. Kemudian Anda juga harus tentukan margin of error yang bisa ditoleransi, kemudian jenis analisis yang akan Anda gunakan, dan ukuran sampel, serta distribusinya. Kalau Anda menggunakan pendekatan ekonometrik atau statistik atau matematika, ada beberapa prasyarat yang harus Anda penuhi. Misalnya jumlah sampelnya harus sekian, distribusinya harus sekian, standar deviasinya harus sekian, mean-nya harus sekian, dan lain sebagainya. Hal-hal semacam itu harus Anda cek kembali setelah Anda tentukan ukuran sampelnya. Kemudian, Anda juga harus memperhatikan bahwa pada saat penelitian itu sudah dilakukan, mungkin akan ada responden yang menolak untuk memberikan jawaban atau datanya tidak bisa dianalisis. Kemudian mungkin sampel yang Anda peroleh tidak representatif, maka harus dicek kembali atau mungkin diulang kembali sampai Anda bisa mendapatkan sampel yang representatif, karena bisa jadi pada saat sudah ditentukan sampelnya sebetulnya sudah representatif, tetapi setelah survei disebar, kemudian dikembalikan lagi, yang terisi sampelnya ternyata hanya bagian tertentu saja, sehingga tidak mewakili populasi misalnya. Kemudian Anda juga harus hitung active response rate-nya. Misalnya Anda menggunakan survei di internet, memakai Google Form misalnya, umumnya response rate-nya bisa sangat rendah, kurang dari 5%. Jadi Anda harus mempertimbangkan, misal Anda ingin menghasilkan atau memperoleh 100 jawaban, maka Anda harus hitung bahwa itu hanya 5%-nya. Anda harus mengejar 100%-nya atau 100 dibagi 5 dikalikan dengan 100. Itu adalah jumlah survei yang harus Anda sebar atau kuesioner yang harus Anda sebar. Dengan menghitung response rate dan sample size ini, Anda bisa mendapatkan gambaran yang utuh tentang berapa tadi kuesioner yang harus disebar, berapa sampel yang harus Anda peroleh, dan bagaimana cara Anda untuk mendapatkan sampel sebanyak itu. Kemudian setelah Anda dapatkan semua ini tadi, yang harus Anda lakukan adalah membuat research proposal. Research proposal ini menjadi semacam dokumen pendukung yang bisa membantu Anda atau menjadi guidance bagi Anda selama menjalani proses penelitian. Tidak ada struktur ultimate atau struktur pasti tentang proposal penelitian, tapi secara umum pasti ada judulnya, ada background-nya, ada problem atau question atau hypothesis atau aim, kemudian ada research design-nya, kemudian ada schedule-nya, biasanya dibuat dalam bentuk Gantt chart, kemudian expected outcomes, dan yang terakhir adalah referensi. Panduan resmi ada di
dokumen yang dikeluarkan oleh program studi masing-masing, tapi secara umum proposal penelitian itu umumnya lebih fleksibel, karena kadang-kadang dosen pembimbing mungkin meminta format yang berbeda, atau bisa jadi proposal penelitian ini mengikuti sejauh mana progres yang Anda lakukan. Kalau Anda sudah melakukan literatur review, maka mungkin background-nya bisa lebih tebal. Kalau Anda sudah nyicil mengumpulkan data misalnya, maka pada bagian research design bisa jadi agak lebih banyak bila dibandingkan dengan bagian yang lain. Jadi sekali lagi, tidak ada ultimate structure untuk proposal penelitian. Kemudian bagaimana cara Anda menemukan supervisor yang tepat? Supervisor yang tepat pasti harus punya knowledge, harus punya skill yang memadai, harus punya kapasitas. Dalam artian bisa jadi beliau sangat capable, tapi kalau mahasiswa bimbingannya sudah cukup banyak atau pekerjaannya sudah cukup banyak, maka mungkin beliau tidak bisa membimbing Anda dengan optimal. Kemudian motivasi dan interest-nya harus sesuai, harus bisa memberikan bantuan terkait dengan sumber daya atau kontak untuk interview atau data dan lain sebagainya. Dan juga mungkin harus dipertimbangkan kecocokan personality. Ada supervisor yang harus ketemu langsung untuk berdiskusi, ada supervisor yang mungkin by email atau by WA saja nggak ada masalah dan lain sebagainya. Dan kecocokan itu harus Anda cek atau harus Anda perhatikan baik-baik. Anda bisa mendapatkan supervisor ini berdasarkan dari topik atau penelitian yang sedang dilakukan atau yang sudah dilakukan. Anda juga bisa melakukan literatur review karena bisa jadi beliau sudah pernah menerbitkan atau mempublikasikan penelitian di bidang itu. Bisa juga dari apa yang diajarkan oleh dosen tersebut, misalnya dosen tersebut mengajar mata kuliah manajemen strategik, umumnya beliau juga bisa membimbing penelitian dengan topik manajemen strategik. Kemudian bisa juga dengan networking. Dan untuk bisa disetujui, Anda harus punya research proposal dan Anda harus punya lebih dari satu ide sebagai plan B. Yang harus diperhatikan teman-teman sekalian adalah jangan meng-underestimate waktu, karena butuh waktu yang sangat panjang untuk bisa melakukan research yang memadai, belum lagi proses editing, reflection, dan penyempurnaan tesis. Kemudian banyak variabel yang tidak bisa diduga, misalnya bisa jadi tiba-tiba supervisor Anda pergi ke luar negeri atau umroh atau naik haji tidak bisa dihubungi dan lain sebagainya. Atau bisa jadi Anda kesulitan mendapatkan data. Atau amit-amit di tengah perjalanannya ternyata dokumen Anda hilang. Sehingga Anda harus ngulang lagi dari awal dan lain sebagainya. Banyak faktor yang mungkin harus Anda pertimbangkan sehingga urusan waktu ini jangan dianggap sepele. Kemudian tentukan pertanyaan yang lebih luas daripada sekedar mengerjakan tesis ini. Dalam artian, tesis ini adalah bagian yang kecil, tapi jangan lupa bahwa di luar tesis ini ada sesuatu yang lebih besar yang nanti akan Anda hadapi. Hindari penggunaan kata-kata yang tidak jelas. Mungkin Anda butuh untuk melakukan refleksi tadi, sehingga bisa mengubah atau memodifikasi dengan kata-kata yang lebih baik lagi, dan jangan sampai Anda stuck terhadap satu hal saja. Usahakan untuk selalu bisa melakukan progres, supaya dari waktu ke waktu tetap ada proses atau kemajuan mendekati penyelesaian tesis Anda. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di sesi yang ketiga ini. Terima kasih sudah menyimak sampai di sini. Bila ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.